Halo sobat, berjumpa lagi bersama saya Bang Joy. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sobat kita, tapi saya jawab dengan perlakuan. Jadi begini sobat, sahabat kita itu bertanya, bagaimana Bang, coba buatkan tutorial untuk pembuatan lahan atau cara menanam cabai dari awal hingga siap tanam. Nah, video ini menjawab pertanyaan sobat semua atau sobat kita yang bertanya tadi ya. Nah, jadi kemarin ada cabai, tanaman cabai di sini. Tanaman cabai itu berjumlah 120 batang dan masih sangat lebat buahnya. Tetapi saya perlu saya ingatkan dari awal, saya tidak ingin mengecewakan kalian. Mungkin ya kalau ada ya sobat yang menyuruh saya melakukan video seperti ini lagi, ya itu sudah keterlaluan namanya ya. Jika saya harus mencabut tanaman ini, ya jadi saya korbankan, sudahlah yang ini kan tidak jadi masalah. Nah, jadi saya buatkan bedengan ini. Nah, untuk bedengan terus terang sobat, saya itu hanya membuat bedengan itu mencangkul-cangkul biasa aja dengan ketinggian 20 cm. Kemudian untuk pupuk dasar kita hanya menggunakan fosfat, kemudian pupuk kandang. Dan pupuk kandang yang perlu kita garis bawahi adalah pupuk kandang. Di sini juga banyak menanyakan pupuk kandang ya, pupuk organik. Nah, dan masalah modal juga kita di sini kita bahas semua ya. Nah, jadi sobat, masalah modal, kemarin kita menggunakan modal di bawah 300.000, berarti sekitar 200.000, lebih sedikit tidak jadi masalah. Yang jelas di bawah 300.000. Nah, jadi sobat, di sini ada pupuk kandang, bisa kita lihat di sini. Pupuk kandang ini saya beli itu 3 sak 150.000. Kemudian ditambah pembelian SP36 atau fosfat 50.000, berarti 200.000 kan. Nah, 200.000 ini modal awal ya sobat, saya ingatkan, karena ini bukan modal perawatan, ini hanya modal dasar atau pembelian pupuk dasar. Nah, ini menurut saya modal yang benar-benar sangat minim ya, sangat ya di bawah rata-rata lah. Untuk muatan tanaman memang ini tidak banyak, paling ini sekitar 600 titik tanam sudah saya hitung, karena jaraknya hanya 50 cm kali 50. Ini saya bikin zigzag, dan meskipun ini sebuah jawaban untuk pertanyaan sobat kita, tetapi ini akan saya seriusi untuk perawatan, karena di sisi lain juga ini untuk berbagi juga dengan sobat semua. Jadi ketika saya melakukan pemupukan pertama, nah saya bagikan kepada sobat semua. Nah, untuk informasi benih yang akan saya tanam di sini adalah benih roket dari Wijitani. Kita akan coba untuk membudidayakan varietas roket ini. Terus terang ya sobat, saya belum pernah untuk menanam varietas ini, karena katanya, karena saya lihat di video-video itu sangat bagus sekali hasilnya. Kemudian untuk lubang tanam ini kita hanya mencoba atau membuat lubang di titik tanam, kemudian kita berikan fosfat dan kotoran ayam. Nah, syarat kotoran ayam yang bisa kita berikan, kemudian tidak perlu lama pendiaman, yaitu kotoran ayam yang benar-benar sudah terurai atau sudah matang sobat. Nah, jadi bisa sobat lihat semua di sini saya seperti ini, dia sangat benar-benar menjadi tepung ya, serbuk. Bahkan butirannya sangat halus sekali. Kalau pernah lihat kopi hitam seperti itu. Nah, itu ciri fisik pupuk organik atau pupuk kandang, pupuk kompos yang sudah benar-benar matang. Kemudian bahan pembentuknya ya itu sudah jelas, tidak akan terlihat lagi. Tidak seperti kotoran ayam lagi. Jadi selain kita juga tidak terlalu, maaf ya, untuk jijik untuk megang. Saya kalau untuk masalah jijik, saya tidak jijik, karena dari awal saya itu sudah berkecimpung dengan kotoran hewan ya, karena jiwa saya itu memang menjiwai petani sobat. Nah, kemudian lanjut ke topik. Kemarin ada pertanyaan juga, saya sudah bagikan videonya sebenarnya, tapi terima kasih juga untuk sobat kita yang sudah bertanya, bagaimana Bang, menurut gimana Bang cara membersihkan gulma dengan cara memberikan Gramaxon plus E4 ya, atau dekomposer. Nah, jadi kalau umur tanaman kita itu kurang lebih 1 atau 2 minggu, itu saya
apa ya, saya terus terang belum pernah melakukan penyemprotan untuk bibit yang masih kecil, yang kita tanam kemudian ada gulma. Itu mendingan kita cabut aja gulmanya, kita bersihkan, atau dibiarkan saja asal jangan terlalu parah lah intinya kan, dibiarkan atau ditimbun, karena itu salah satu resiko kita tidak menggunakan mulsa plastik sobat. Kemudian untuk di sini belum terlihat ajir. Ajir ini akan saya pasang dalam beberapa hari lagi, karena hari ini saya rencana ingin menanam bibit, karena bibit ini sistem cabut sobat. Nah, saran saya ini tidak disarankan untuk diikuti, karena ini adalah serangkaian jawaban dari sebuah pertanyaan. Nah, jawaban dari sebuah pertanyaan di mana saya membuat bibit itu benar-benar ngejar, dan bibit itu baru umur 14 hari sobat. Nanti akan saya perlihatkan bibitnya itu sistem cabut, dan bibit sistem cabut ini resikonya sangat tinggi. Tapi saya hampir 70% dari saya berbudidaya tanaman cabai ini tidak pernah saya jarang sekali saya melakukan penyemaian dengan media polybag. Kemudian sobat, untuk penanaman, saya biasa melakukan penanaman itu di siang hari atau pas terik-teriknya matahari. Kenapa saya lakukan penanaman di siang hari? Karena bertujuan untuk mengasah kemampuan dari bibit atau varietas yang kita tanam di lapangan. Ketika datangnya cuaca yang ekstrim, maka mereka sudah terbiasa, sama saja, karena mereka juga adalah makhluk hidup. Mereka akan membiasakan diri mereka sobat. Mereka akan membiasakan diri seperti kita manusia juga. Saya ajak bicara loh tanaman saya ajak bicara. Sebenarnya kalau tidak jarang saya dikatakan orang gila, tapi itu seterah mereka. Yang penting saya tetap cuan ketika saya panen cabai. Dan kebetulan hari ini kita sedang panen juga, panen yang ke-9 sobat. Kita timbang tadi baru satu peta kecil, kita sudah mendapatkan 24 kg dengan harga yang membagongkan sekarang ini sobat, yaitu Rp115.000 per kilogramnya. Bayangkan saja, saya hanya memakai 2 orang, yang pertama istri saya dan yang kedua bibi saya ya. Nah sobat, ini masalah istri. Kami sama-sama baru usia 23 tahun, kami menikah di usia muda, dan kami memilih untuk menjadi petani. Dari istri sampai apalagi saya ya, kami itu menjadi petani. Waktu kami pengantin baru itu bulan madunya di kebun, kita bikin kebun, nanam cabai sobat. Tapi itu tidak penting, nanti kita bahas secara khusus lah ya sobat. Nah jadi ini sobat, pupuk kandang yang kita berikan ini sebenarnya harus kita lakukan pendiaman kurang lebih 3-4 hari. Tapi kebetulan ini sudah 3 hari saya lakukan pendiaman. Jadi sore ini akan kita tanam dan terus ikuti channel kita agar sobat semua tahu perkembangan atau mengetahui perkembangan dari tanaman ini yang kita tanam ke lahan ya sobat. Kemudian untuk pengairan di sini sangat mudah sekali. Meskipun saya sistem cabut bibitnya, jadi untuk pengairan itu mudah sekali. Nah nanti untuk pemupukan pertama, kedua, dan seterusnya itu akan selalu saya bagikan. Meskipun kita harus menyita waktu, tidak jadi masalah, karena kita sudah benar-benar terjun, kita melangkah sudah. Jadi itu sudah bukan resiko, tapi sebuah rutinitas. Kemudian sobat, di sini perlu saya ingatkan, jika ada yang ingin berkonsultasi masalah pertanian atau sharing, tukar pendapat, nomor WhatsApp atau WhatsApp saya cantumkan di deskripsi video, silakan. Dan saya ingatkan sekali lagi, tidak ada pungutan biaya sama sekali. Jika ada yang mengatasnamakan kami memungut biaya atau meminta bayaran, itu jangan direspon, karena kami tidak pernah meminta biaya ya, karena kami ingin berbagi, kami menyumbang bukan meminta ya, begitu sobat. Oke, saya rasa hanya di sini penyampaian saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, dituliskan di kolom komentar. Dan jika sobat-sobat yang sudah mempunyai WhatsApp kami, silahkan hubungi di WhatsApp, karena saya tidak rugi meskipun sobat konsultasinya via WhatsApp. Video saya tidak ramai untuk ditonton, tidak jadi masalah. Itu bukan masalah sobat, itu adalah sebuah langkah, atau itu memang sudah aturannya ya. Kita tidak terlalu mementingkan jam tayang, subscriber.
Tapi bagi yang melakukan subscriber atau like video kita itu sangat luar biasa orangnya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, selamat siang. Semoga sobat semua sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya.